Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang problematika dan pemecahan solusi di masyarakat. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nadif Ali Murtodo. Yang kedua, M. Ibnu Saputra. Yang ketiga, saya sendiri, Ainun Fazira. Dan yang keempat, Troy Yusuf A. Next. Problematika berasal dari bahasa Inggris. Problematik yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata problematika berarti masih menimbulkan masalah. Hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Next. Di sini kelompok kami akan membahas tentang 1. Pengertian masyarakat. 2. Masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. 3. Faktor yang penyebab masalah di masyarakat. Yang keempat, solusi problematika di masyarakat. Next. Yang pertama, pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Seorang ahli antropologi dalam bukunya yang berjudul The Study of Man mengemukakan masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Masyarakat menurut Durkheim adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh M. Ibnu. 2. Masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Next. Ada beberapa masalah di dalam masyarakat antara lain yaitu ada 2. 1. Kemiskinan. Secara etimologi kemiskinan berasal dari kata miskin yaitu tidak berharta, benda atau serba kurang. Sedangkan kemiskinan secara terminologi menurut Sorjono Suekanto mengartikan tentang kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tertentu. 2. Kenakalan remaja. Remaja adalah rentangan kehidupan manusia yang berlangsung sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai awal dewasa. Oleh karena itu sering juga disebut masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Batasan dan pengertian usia remaja yaitu 13 tahun sampai 21 tahun. Kenakalan remaja atau delinquency, anak-anak yang merupakan istilah lain dari juvenile delinquency adalah salah satu problem lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut hidup berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Skusia kelompok masyarakat manusia terbentuk. Oke, dari ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu
Roy Yusuf. Yang ketiga, faktor yang menyebab masalah di masyarakat. Next. Di sini saya menjelaskan kemiskinan. Dalam upaya mengidentifikasi upaya-upaya pengatasan kemiskinan terlebih dahulu, di sini akan ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses, maka manusia menghadapi keterbatasan. Bahkan tidak ada pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu A. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapat timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Next. B. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah. Upahnya pun juga rendah. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses, manusia mempunyai keterbatasan, bahkan tidak ada pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Menurut Harniati, kemiskinan banyak dipengaruhi oleh faktor keragaman agroekosistem, yaitu sistem interaksi antara manusia dan lingkungan, biofisik, sumber daya, pedesaan, dan pertanian yang memungkinkan kelangsungan hidupnya penduduknya. Next. Dua adalah kenakalan remaja. Perilaku nakal remaja disebabkan oleh faktor remaja itu sendiri, internal maupun faktor dari luar, eksternal. Faktor internal. Satu, faktor identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam hidupnya. Kedua, tercapainya identitas. Peran kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Dua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Next. Faktor eksternal. Keluarga. Perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik. Komunitas atau lingkungan sekolah tempat tinggal yang kurang baik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nazif Ali. Monggo silakan. Materi yang keempat yakni solusi problematika di masyarakat. Next. Kemiskinan. Dalam rangka mengentas kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 pokok, yakni
A. Kewajiban setiap individu. Kewajiban ini merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan setiap individu dalam bentuk kerja dan usaha. Al-Quran menganjurkan setiap individu untuk bekerja dan berusaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Al-ayah. Artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8. Next. B. Kewajiban orang lain atau masyarakat. Dalam hal ini Al-Quran walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsyafan pribadi, namun dalam beberapa hal Al-Quran menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat yang merupakan hak 8 kelompok yang ditetapkan maupun melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau tidak, namun membutuhkan bantuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Dalam konteks inilah Al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rukun keluarganya dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya. Yang selanjutnya C. Kewajiban pemerintah. Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah, yang terpenting diantaranya adalah pajak. Dua, kenakalan remaja. Setelah diketahui penyebab terjadinya kenakalan remaja, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Adalah A. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman, sebaya untuk melakukan poin pertama. B. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. C. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. D. Membentuk suasana sekolah yang kondusif, nyaman buat remaja agar dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan pelafalan kata maupun penulisan dalam PowerPoint kami. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.